Keturunan naga. Cahaya yang membelah malam-malam telah berubah menjadi sunyi yang penuh tekanan. Aroma rumput basah. Bara pertempuran yang belum genap reda. Dan hawa pedang yang masih terasa mengiris udara. Menggenangi halaman rumah itu. Namun dari kejauhan, dua pasang mata penuh kasih dan kekhawatiran menatap satu sosok yang kini berdiri tegak dengan aura kebesaran. Raksa. Anak mereka. Tantri dan Barata. Barata. Lelaki parubaya yang dulu mengajari Raksa menggenggam arit saat kecil. Kini berdiri diam dengan raut wajah cemas. Bukan karena takut. Tapi karena ia merasa anaknya kini telah menempuh jalan yang bukan lagi milik orang biasa. Sementara Tantri, sang ibu, memejamkan mata. Ada getar dalam hatinya. Ia tak pernah mengira liontin yang selama ini ia simpan diam-diam di balik bajunya. Liontin peninggalan dari leluhur yang bahkan tak pernah ia pahami asal-usulnya. Kini justru menjawab seluruh takdir yang terpatri dalam darah anaknya. Barata menggertakkan rahang. Siapa 10 orang berbaju hitam itu? Kenapa mereka terlihat begitu takut? Saat Raksa memegang pedang itu, gumamnya pelan. Namun nadanya syarat curiga dan resah. Di sekeliling mereka, para prajurit desa Wana Keling telah lama kabur. Ketakutan. Bukan karena makhluk-makhluk bayangan, tapi karena pedang itu. Pedang yang bahkan tanpa diayunkan telah memancarkan kedikdayaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Raksa yang merasakan sorotan mata orang tuanya perlahan menghela napas, lalu menyarungkan pedangnya. Kilatan biru meredup. Namun hawa dari bilah pusaka itu belum sepenuhnya lenyap. Tiba-tiba, detak itu, bisik Tantri. Dari balik kain bajunya, liontin yang telah puluhan tahun ia simpan tiba-tiba berdenyut. Cahaya biru lembut memancar dari permukaan kristalnya, selaras dengan aura pedang naga biru yang tadi terpancar dari Raksa. Ia gemetar, lalu mengeluarkan liontin itu. Saat liontin muncul ke udara malam, denyut cahaya biru itu makin nyata, lembut. Namun memaksa semua yang melihatnya untuk tunduk. Dan benar saja, 10 sosok berjubah biru tua yang berdiri di sisi Raksa. Para master guru kerajaan naga biru, seketika menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Bahu mereka sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang luar biasa. Mereka tahu, liontin itu bukan benda biasa. Raksa menoleh, wajahnya bingung. Ia berjalan mendekat. Apa itu, Paman? Tanyanya lirih, namun tegas. Salah satu dari mereka, seorang pria tua berjanggut perak, menjawab sambil tetap menunduk. Itu adalah liontin naga bulan. Paduka. Liontin naga bulan. Raksa mengulang dengan alis berkerut. Iya, Paduka, jawabnya. Asteris. Hanya mereka yang berada di garis keturunan naga biru yang bisa memiliki liontin seperti itu. Liontin itu adalah token penghubung jiwa bagi pewaris sah. Dan liontin itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan jodoh Paduka, Tuan Putri Long Yue. Dek, nama itu menggetarkan ruang di dalam dada Raksa. Long Yue, sang putri misterius dari Istana Utara, yang sejak awal telah ditakdirkan bersamanya. Raksa menoleh perlahan. Langkahnya ringan namun mantap, mendekati ayah dan ibunya yang masih berdiri di sana. Barata membuka tangannya lebar. Kau telah kembali, Nak, ucapnya. Suara parau menahan haru. Iya, ayah.
Raksa menunduk, masuk dalam pelukan ayahnya. Tak lama kemudian, ia berpaling ke arah ibunya, Lastri, yang menggenggam liontin itu dengan tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Raksa mengambil tangan ibunya perlahan, dan untuk sesaat mereka hanya berpandangan tanpa kata-kata. Namun di antara mereka, cahaya liontin itu terus berdenyut, seperti napas seekor naga yang tengah bangkit dari tidur panjangnya. Dan di langit malam, bulan yang semula redup, kini bersinar sedikit lebih terang. Seolah ikut mengakui bahwa takdir seorang pewaris naga kini benar-benar telah lahir. Pertemuan dua jiwa naga, cahaya dari langit dan tanah Jawa. Malam di desa Wana Keling semakin syahdu. Namun di halaman rumah sederhana keluarga Barata, sebuah peristiwa besar sedang berlangsung. Peristiwa yang tidak hanya mengguncang desa kecil itu, melainkan juga menandai kebangkitan dua garis darah teragung dalam sejarah kerajaan Naga Biru. Setelah percakapan yang penuh kehangatan antara Raksa dan kedua orang tuanya, liontin naga bulan yang dipegang oleh Tantri dan Raksa tiba-tiba bergetar kuat. Tanpa sentuhan apapun, liontin itu terlepas dari tangan mereka, dan mulai mengambang perlahan di udara. Cahaya biru lembut namun kuat memancar dari dalam liontin. Semakin terang, semakin dalam, hingga sebuah semburat cahaya mulai membentuk sosok di udara. Seorang wanita perlahan muncul dari cahaya itu. Rambut panjangnya terurai indah, menari bersama angin malam yang entah dari mana datangnya. Kain putih menutupi matanya, namun justru membuat kehadirannya terasa lebih sakral. Long Yue. Seketika itu juga, 10 master guru dari kerajaan Naga Biru langsung bersimpuh, menundukkan kepala mereka hingga menyentuh tanah. Tak ada keraguan, tak ada kebimbangan. Kini, di hadapan mereka, telah hadir dua sosok agung yang selama ribuan tahun hanya dikenal dalam kitab-kitab tua. Kaisar Naga Biru dan permaisurinya, sambungan jiwa dari Bukit Mahadewa. Sementara itu, jauh di timur, di puncak Bukit Mahadewa, Long Yue dan Yin Shen tengah berdiri di altar batu kuno, dikelilingi angin dan energi spiritual yang berputar lembut di sekitar mereka. Liontin milik Long Yue tiba-tiba juga melayang, menyala biru terang. Dan dari cahaya yang terpancar itu, muncul bayangan holografik Raksa dan Tantri. Sebuah proyeksi jiwa dari liontin naga bulan yang kini terhubung dengan token saudara sejatinya. Yin Shen tercekat. Ia mengenali wajah itu. Wajah sang kaisar yang telah lama mereka nanti. Tanpa ragu, ia langsung bersimpuh dalam-dalam. Sembah bakti hamba pada paduka Kaisar Naga Biru. Walau Raksa masih belum memahami sepenuhnya kekuatan yang mengelilinginya, aura kebangsawanan yang tertanam dalam darahnya mengalir alami. Dengan suara penuh ketegasan dan keteduhan, ia membalas, "Sembah baktimu aku terima." Saat itu, aura naga biru menyelimuti tubuh Raksa, memancarkan gelombang energi yang bahkan terasa di Bukit Mahadewa. Di belakang sosoknya, muncul bayangan seekor naga biru raksasa yang berputar megah, jiwa leluhur yang hidup kembali dalam dirinya. Pengakuan Long Yue dan kerinduan yang dalam Long Yue melangkah sedikit mendekat. Angin mengelilingi tubuhnya. Rambutnya melambai halus, menciptakan kesan agung namun damai. "Paduka," ucapnya pelan. Suaranya menenangkan dan mendalam. "Dulu hamba pernah bersumpah bahwa hamba tak akan membuka mata untuk melihat dunia ini sebelum paduka sendiri yang membukanya untuk hamba." Raksa terpaku,
menatap wajah tenang wanita itu yang kini berdiri hanya sejengkal di depannya. Walau tubuhnya hanya berupa proyeksi cahaya. Long Yue tersenyum samar. Dan hari ini, janji itu telah terpenuhi. Di sampingnya, Yin Shen menunduk dalam. Hamba adalah Yin Shen, pengawal pribadi Paduka, hingga akhir hayat hamba. Raksa terdiam. Segala yang selama ini hanya terlintas samar kini mulai tersusun dalam jalur yang terang. Sapa hormat dari ibu sang kaisar tantri yang berdiri di sisi raksa hanya bisa tertegun. Tak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun bisa merasakan getaran jiwa dari wanita yang muncul dari liontin itu. Tiba-tiba, Long Yue menundukkan tubuhnya, dan berseru lembut. Ibu, terimalah sembah bakti hamba. Tantri membelalak. Namun kemudian tersadar. Ia menatap raksa sejenak. Lalu perlahan membalas. Mengulangi kata-kata anaknya dengan suara gemetar namun penuh wibawa. Sembah baktimu aku terima. Anakku. Rencana dan bala bantuan dari timur. Sementara itu, para master guru berbisik pelan di belakang raksa. Ternyata benar. Long Yue dan Yin Shen telah bangkit. Raksa pun mengangkat kepala. Menatap Long Yue. Aku belum bisa datang ke Bukit Mahadewa. Karena di tanah ini masih ada kejahatan yang belum tuntas. Gerombolan bara malam. Dan pemimpinnya. Wana Keling. Mereka harus dilenyapkan sebelum aku melangkah ke timur. Long Yue mendengar dengan tenang. Lalu menoleh pada Yin Shen. Siapkan pasukan elit dari timur. Kirim mereka ke Wana Keling. Yin Shen menunduk. Perintah Paduka akan segera hamba laksanakan. Hanya prajurit dari pasukan Long Yue yang mampu melawan gerombolan kegelapan seperti bara malam. Ujar salah satu master guru dengan nada meyakinkan. Mereka bukan hanya ahli pedang, tapi juga pengendali unsur. Dan di langit malam yang masih dipenuhi cahaya dari liontin. Sebuah janji baru terpatri. Pertemuan dua pewaris naga telah terjadi. Perang melawan kegelapan telah dimulai. Dan dunia akan kembali menyebut nama mereka. Raksa dan Long Yue. Kaisar dan permaisuri naga biru.